Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Anda semua semoga selalu sehat walafiat. Masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Lifelong learning. Mari kita bikin rame-rame konten supaya kita bisa memberi konten alternatif yang menginspirasi para peserta didik, para mahasiswa, dan para dosen agar kita punya konten alternatif dari konten-konten yang tidak mendidik yang beribu-ribu beredar di gadget kita. Nah, kali ini kita masih berbicara mengenai moral hazard untuk menuju jabatan fungsional guru besar. Dan siapa narasumbernya? Narasumbernya di episode kedua ini adalah Bapak Profesor Ali Sahwah PhD. Beliau adalah dosen guru besar di Universitas Muhammadiyah UMKT. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Gimana sekarang nomaden man sudah di Jogja saya sekarang. Dari Malang, Jogja, Solo, Jogja, Malang. Wah, luar biasa. Sangat mobile Pak Ali. Nah, kita episode pertama sudah membuat berbagai diskusi, informasi bagaimana moral hazard di dalam pencapaian jabatan guru besar. Kita pada episode kedua ini, Pak Ali, silakan Pak Ali. Ya, ini kita menjanjikan gimana cari solusi agar kemudian bisa paling tidak sama sekali menghilangkan, tetapi mengurangi moral hazards naik mendaki ke puncak karir dosen, yaitu guru besar ya Pak Yanto. Ya. Yang pertama, ada beberapa alternatif ya. Yang pertama itu tentu kalau kemudian asumsinya itu status quo ya, status quo, tidak ada perubahan kebijakan. Ya, gitu. Jadi kalau tidak ada perubahan kebijakan, ya tentu kalau terhadap pelanggaran kode etik yang berat, 3 jenis pelanggaran kode etik yang berat, yaitu plagiasi, falsifikasi, dan fabrikasi yang pernah kita bahas sebelumnya itu, ya tentu yang bisa dilakukan hanyalah istilahnya itu mungkin ya sosialisasi konsep dan aturan lagi, tapi kemudian penegakan aturan, penegakan hukum ya jika ada pelanggaran gitu. Ya. Jadi mau apa lagi kalau kemudian tidak lagi bisa dididik ya, dalam artian ini kan bukan waktunya untuk mendidik mereka, tapi sosialisasi. Nah, tentu kalau kemudian masa depan ya, jadi artinya dosen-dosen masa depan begitu ya, dengan asumsi tidak ada perubahan kebijakan seperti sekarang ini, kebijakan tentang kenaikan jabatan fungsional, kebijakan tentang tridharma perguruan tinggi, kalau itu memang tidak ada perubahan ya, status quo, karena memang itu mungkin bagi pimpinan perguruan tinggi maupun di kementerian itu kan zona nyaman ya Pak Yanto, tidak ada perubahan itu. Maka kemudian pendidikan sejak dini Pak Yanto, yang ini membangun masa depan dosen di perguruan tinggi yang kemudian agar paling tidak sangat dikurangi lah mengenai hazards, moral hazards-nya itu. Jadi Pak Ali harus nunggu sampai habisnya generasi tua dong. Ini kan ini memang nggak ada lagi forum pendidikan. Ini artinya persoalan habituasi, sehingga harus ada terobosan hukum supaya moral hazard itu bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Maunya begitu kan Pak Ali? Betul Pak Yanto, itu kalau yang kita lihat kan istilahnya itu kalau dari segi masalah penegakan hukum itu kan ada efek jera gitu ya. Ya. Ini yang ada itu efek tidak jera gitu. Malah efek negosiasi terhadap plagiasi. Efek tidak jera itu ya kemudian banyak orang yang sudah menunjukkan bukti-bukti tetap saja melenggang, tidak bersalah. Itu efek tidak jera, itu saya kira merusak juga lingkungan, atmosfer ya. Jadi
saya kira yang tadi Pak Yanto sebutkan, kalau kemudian katakanlah kita lupakan masa sekarang, kita lihat masa depan, ya istilah habituasi tadi Pak Yanto, kebiasaan dari sejak awal, bagaimana mereka menulis itu betul-betul apakah itu orisinal dalam artian ide mereka, ataukah itu ngopi ya, menyalin. Kalau menyalin itu ya tidak sekedar menyalin, mestinya mengatakan ini dari siapa, dari mana, dan seterusnya. Itu mungkin bisa SD Pak Yanto. Sejak SD, SMP, SMA, apalagi kemudian di bangku kuliah S1 pada waktu mereka menulis makalah-makalah, mengerjakan PR-PR, itu juga sudah harus dibiasakan mereka itu sadar itu sebenarnya milik siapa. Ya, ya, dan dan ada berita-berita tentang fabrikasi itu juga enggak jerah. Ini akhir-akhir ini di Jogja juga ada di jurnal terbit di Jogja, lalu diterbitkan di tempat lain oleh seorang dosen dari perguruan tinggi yang lain. Wah, luar biasa Wali. Itu artinya bahwa efek jerahnya itu memang tidak bisa disosialisasikan. Oleh karena itu kesempatan ini kita mensosialisasikan bagaimana kita bisa menghilangkan negatif washback effect itu kan. Ya, itu saya katakan efek tidak jerah Pak Yanto. Ya, perilaku pimpinan yang sebetulnya harus menegakkan regulasi, menegakkan aturan, menegakkan hukum, yang kemudian membiarkan saja, itu efek tidak membuat orang jerah gitu. Ya, jadi itu saya kira tetap saja harus dilakukan Pak Yanto. Ya, betul. Penegakan hukum, aturan, bahwa etika itu sebenarnya di atas hukum Pak Yanto. Tidak perlu lagi kemudian, wah ini dasar hukumnya apa? Etika loh Pak Yanto. Ya, etika. Nah, lepas dari itu Pak Yanto, kalau berani keluar dari zona nyaman, ya, keluar dari comfort zone, itu mungkin perlu ada revisi Tridharma, revisi kebijakan perguruan tinggi. Sebetulnya timingnya kan tepat Pak Yanto. Ini kan kampus merdeka, ya itu tidak tahu. Kampus merdeka di mana-mana itu digaungkan itu di perguruan tinggi. Bahkan visual background itu kampus merdeka. Itu tentu harapan kita Pak Yanto, harapan kita berdua mestinya itu termasuk di dalamnya itu bagaimana mengatur penugasan dosen terkait dengan Tridharma. Betul. Pak Yanto, saya pernah menulis memberikan usulan bahwa mungkin Tridharma ini perlu direvisi untuk pengabdian pada masyarakat, itu tugas lembaga. Oke, ya, bukan dibebankan kepada individu, bukan pada individu. Ini akan lebih mengarah, lebih bermanfaat, lebih jelas, tidak hanya sekedar mencari kredit poin. Tapi betul-betul kelembagaan. Tentu kelembagaan yang mengerjakan juga dosen. Tetapi untuk dua dharma yang lain, penelitian dan pendidikan, atau urutannya kan pendidikan dan pengajaran dan penelitian, itu tetap saja menjadi tugas individu, tetapi beda-beda proporsinya. Ada yang fokusnya itu pada penelitian, ya. Dan kalau kemudian fokusnya pada penelitian, itu tujuannya agar kemudian kampus itu menghasilkan ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau kemudian yang memang pada dasarnya itu bukan ingin menjadi peneliti, tetapi jadi dosen yang tangguh, dosen yang berreputasi, maka kemudian dia tidak harus banyak-banyak meneliti. Tuntutannya untuk mendaki ke puncak karir itu tidak harus sama dengan jalurnya penelitian. Seperti juga teman-teman, jadi tetap dua dharma tadi, pendidikan, pengajaran dan penelitian itu tetap dilakukan, tetap diwajibkan pada dosen, tetapi bebannya, jumlah yang harus dikerjakan itu mestinya beda-beda. Tidak semua
mengerjakan semua. Jadi implikasinya Pak Yanto itu berarti mengenai jabatan fungsional itu puncak karirnya itu bisa 2 jalur. Oh ya, ya. Ini bukan kebijakan yang mudah, itu implikasinya banyak. Termasuk pada waktu rekrutmen Pak Yanto. Rekrutmen itu kalau kemudian sekarang ini ada rekrutmen baru, ya kalau kebijakan tadi yang saya sebut tadi itu akan diadopsi menjadi pilihan untuk diambil sebagai kebijakan masing-masing perguruan tinggi, maka pada waktu rekrutmen itu melihat dia kelihatannya untuk jalur yang kemana dari awalnya begitu Pak Yanto. Ya. Saya kira itu tergantung leadership dari perguruan tinggi kalau mau. Ini harus ada reinventing dan reorienting tridharma perguruan tinggi. Ini pada saatnya begitu Pak Ali saya kira. Sehingga semua orang tidak harus melakukan semuanya. Karena harus melakukan semuanya tidak efisien dan kadang-kadang moral hazard itu terjadi. Begitukah Pak Ali? Ya Pak Yanto. Jadi tentu ini harus ada kreativitas ya. Misalnya kalau untuk katakanlah tadi bisa diterima atau dipertimbangkan untuk jalur penelitian itu kan memang sudah jelas publikasi yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu yang menghasilkan ilmu pengetahuan yang ada novelty-nya dan itu yang tidak main-main ya harus juga bisa saja multi years dari waktu ke waktu itu akhirnya baru diakui sebagai sesuatu yang memang berikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu. Tapi ya bukti-bukti untuk jalur pendidikan pengajaran harus diciptakan secara kreatif. Salah satunya Pak Yanto, itu kan sekarang sudah banyak digalakan inovasi pembelajaran. Jadi inovasi pembelajaran itu sekarang mungkin diserahkan pada individu, tidak hanya lembaga tapi individu pada waktu masing-masing dosen itu mengembangkan katakanlah rencana pengembangan pembelajaran pada mahasiswa di mata kuliahnya. Dan itu menjadi salah satu mungkin bukti untuk kemudian dihitung sebagai angka kredit untuk jalur pendidikan dan pengajaran. Ada satu hal lagi Pak Yanto yang mungkin saja tidak mudah, tapi ini saya kira penting sekali. Itu research tadi, apakah sebagai dosen dia mengajar itu kemudian sumber daya manusia lulusan dari kelasnya itu betul-betul kemudian sangat berkontribusi di masyarakat untuk nusa dan bangsa. Ini rekam jejak Pak. Jadi kalau kemudian 2 jalur tadi itu kemudian diadopsi, maka jalur pendidikan pengajaran masih terbuka lebar untuk bisa kemudian dijadikan bukti-bukti setara dengan bukti-bukti publikasi untuk jalur penelitian dan penelitian ya. Jalur penelitian itu kan jelas penelitian menghasilkan publikasi yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu, menghasilkan kebaruan. Nah ini yang untuk pendidikan dan pengajaran saya kira tetap banyak sekali yang bisa dijadikan bukti, tapi memang ini baru kalau kemudian jabatan fungsional itu puncak karirnya bisa ditempuh dengan 2 jalur tadi. Ya, dan itu bisa memungkinkan para dosen itu memilih menu yang paling cocok dengan passionnya saya kira. Dengan cara seperti itu sehingga tidak akan menempuh jalan-jalan atau cara yang sebenarnya adalah berada di koridor etika, Pak Ali. Karena basically orang itu kan takut gagal. Karena takut gagal, maka dia akan menempuh cara bagaimana supaya kegagalan itu tidak menghadang mereka. Sehingga mudah-mudahan dengan habituasi dengan cara yang baik itu bisa menjadi positive reinforcement. Bukan sekarang malah efek tidak jerah itu. Ya Pak Yanto. Saya ingin nambah sedikit ya Pak Yanto. Ya, terakhir ya. Yang memang pada dasarnya dia istilahnya itu passionnya itu pada pendidikan dan pengajaran, maka kalau kemudian untuk publikasi dia tidak sampai ke puncak, maka dia puncak karirnya itu ngumpul pada lektor kepala.
merasa gagal tidak bisa naik ke guru besar gitu Pak Yanto. Ya. Oke, dan saya kira itu harus dicarikan jalan. Ya, mudah-mudahan Pak Ali, dengan kita ngobrol-ngobrolnya ada orang yang terusik, ada pengambil kebijakan yang terinspirasi untuk mengubah kebijakan untuk menuju jabatan fungsional dosen dengan cara yang lebih elegan dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitulah Pak Ali, terima kasih atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Insya Allah kita selalu berada di suyanto.id paling tidak seminggu sekali Pak Ali, dan ya. sampai kapan kita nggak tahu, tapi cita-citanya sampai dipanggil oleh Allah. Amin ya, begitulah. Mudah-mudahan ini bagian dari ajakan kita untuk bersama-sama menuju ke arah kebaikan. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto.